Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwa Shihab pernah berkata, bahwasanya hidup tidak dipertaruhkan maka tidak akan dimenangkan. Maka dari itu, kami dari kelompok 6 di sini kami akan berjuang untuk memberikan presentasi terbaik kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zakiyah dari kelompok 6, beserta rekan saya Hafiah dan Delia. Profil perusahaan Kikimbab adalah topik presentasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dapat dilihat dari daftar isi, terdapat beberapa topik pembahasan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk pembahasan topik pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk yang pertama yaitu latar belakang Kikimbab. Kimbab dan sushi adalah salah satu makanan khas Korea yang semakin populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan ini, hidangan ini terdiri dari nasi yang digulung dengan rumput laut dan diisi dengan berbagai bahan, seperti sayuran, sosis, telur, dan nasi. Adapun yang menjadi alasannya adalah kimbab dikenal sebagai makanan yang sehat dan praktis sehingga cocok untuk berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dapat dilihat dari latar belakang yang telah tadi disampaikan bahwa ternyata tren hidup sehat yang semakin berkembang di kalangan masyarakat, khususnya di kota-kota besar juga, membuka peluang usaha bisnis bagi usaha makanan sehat seperti kimbab. Kimbab memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari makanan cepat saji namun bergizi, menjadikannya pilihan yang cocok untuk pelajar, pekerja kantoran, hingga keluarga. Selain itu, kimbab juga dapat menjadi pilihan makanan bagi mereka yang membutuhkan alternatif makanan yang praktis untuk acara-acara khusus seperti piknik, rapat, atau kegiatan outdoor lainnya. Melihat peluang pasar yang semakin besar, membuka usaha kimbab menawarkan prospek yang menjanjikan. Selain bahan bakunya yang mudah didapat, variasi isi kimbab juga bisa disesuaikan dengan preferensi konsumen, seperti menambahkan isian khas Indonesia. Usaha ini tidak hanya memanfaatkan tren globalisasi makanan, tetapi juga berkontribusi pada penyediaan makanan yang sehat di tengah maraknya makanan cepat saji yang kurang bergizi. Nah, pembahasan yang kedua mengenai visi misi dari perusahaan Kikimbab ini. Visinya yaitu menjadikan kimbab sushi sebagai makanan yang disukai oleh seluruh lapisan masyarakat dan membantu menyehatkan masyarakat dengan makanan yang bermutu tinggi, bergizi, dan halal. Maksud dari visi tersebut adalah untuk menghadirkan kimbab dan sushi sebagai makanan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, serta tanpa memandang usia atau latar belakang. Visi ini juga bertujuan untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menawarkan makanan yang berkualitas tinggi, kaya akan gizi, dan memenuhi standar kehalalan. Dengan kata lain, visi ini ingin menjadikan kimbab dan sushi sebagai pilihan makanan sehat yang dapat diterima secara luas, sekaligus memberikan manfaat kesehatan melalui makanan yang aman dan berkualitas. Untuk selanjutnya, ada misi dari perusahaan ini, yaitu yang pertama, menciptakan makanan yang sehat, bergizi, dan lebih mementingkan kehigienisan makanan. Usaha ini berkomitmen untuk menyediakan makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan konsumen. Penekanan pada kehigienisan menunjukkan perhatian terhadap kualitas dan kebersihan makanan yang disajikan. Untuk yang kedua, ada memberikan harga yang terjangkau kepada konsumen untuk mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Usaha ini bertujuan untuk membuat makanan sehat dan bergizi dapat diakses oleh banyak orang dengan memastikan harga yang sesuai dengan daya beli konsumen sehingga semua kalangan bisa menikmati makanan yang berkualitas tanpa harus membayar mahal. Untuk yang ketiga, menciptakan inovasi baru dalam bidang kuliner. Usaha ini ingin terus berinovasi dalam menciptakan variasi makanan yang baru dan terutama menarik, baik dari segi rasa, penyajian, maupun bahan baku untuk mengikuti perkembangan selera dan kebutuhan konsumen. Secara keseluruhan,
Misi ini mencerminkan komitmen usaha untuk menyediakan makanan yang sehat, terjangkau, higienis, dan inovatif. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tentang perusahaan ini, atau tentang kami. Nama perusahaan yaitu Dapur Kikimchi, atau kepanjangan dari Kimbap dan Sushi. Pendirinya yaitu ibu saya sendiri, Imas Komalasari. Nama pemilik perusahaan ini yaitu Laila Amani Bahira, atau kakak saya sendiri. Pendidikan dari pemilik perusahaan ini yaitu kuliah. Alamat perusahaannya tepatnya di Jalan Bayangkara, Gang Gelatik 2, RT 4, RW 11, Kecamatan Gunung Puyuh, Kelurahan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dengan nomor telepon yang tertera sudah di PowerPoint. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu analisis SWOT dari peluang usaha ini. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan ini adalah untuk menyoroti keunggulan atau kelebihan dari produk makanan ini atau produk Kikimchi, yaitu diantaranya 1. Harga yang terjangkau dan tidak terlalu mahal. Produk makanan ini memiliki keunggulan dalam hal harga yang bersahabat dengan kantong konsumen. Artinya, produk ini dapat diakses oleh berbagai kalangan tanpa membebani keuangan mereka, sehingga menarik lebih banyak pembeli. Untuk yang kedua, yaitu produk terbuat dari bahan yang mudah didapat, berkualitas baik dan higienis. Kelebihan lain dari produk ini adalah penggunaan bahan-bahan yang mudah ditemukan, namun tetap menjaga kualitas yang baik dan kebersihan atau higienis. Hal ini menunjukkan bahwa produk tersebut aman dan sehat untuk dikonsumsi. Secara keseluruhan, kekuatan ini menjelaskan bahwa produk ini tidak hanya terjangkau, tetapi juga berkualitas, higienis, dan bergizi tinggi. Untuk analisis SWOT yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Hal ini untuk mengidentifikasi kelemahan atau tantangan yang dihadapi oleh produk, yaitu diantaranya 1. Banyaknya pesaing. Produk ini beroperasi di pasar yang kompetitif dengan banyak bisnis atau produsen lain yang menawarkan produk serupa. Hal ini menjadi tantangan karena konsumen mempunyai banyak pilihan sehingga produk harus bersaing lebih keras untuk menonjol. Yang kedua, daya tahan produk sangat singkat, yaitu hanya mampu bertahan maksimal 2 hari karena tanpa bahan pengawet. Secara keseluruhan, kelemahan ini menunjukkan bahwa produk menghadapi persaingan yang ketat dan memiliki keterbatasan dalam hal daya tahan, sehingga memerlukan strategi khusus untuk menjaga keunggulannya di pasar. Baik, di sini saya Hafia akan melanjutkan pembahasan peluang usaha dari Kimbap. Ditinjau dari segi opportunities, kesempatan, banyak di kalangan masyarakat yang membutuhkan cemilan produk yang dapat dinikmati di berbagai semua kalangan, terutama anak muda. Keadaan masyarakat yang cukup sibuk dalam menyiapkan makanannya sendiri, hal ini menjadi simpel, mudah diterima di berbagai segmen usia. Kimbap merupakan makanan yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dengan gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk, ada peluang besar di segmen pelayanan makanan cepat saji ini jika Kimbap dipasarkan sebagai alternatif sehat untuk makanan siang atau cemilan. Ditinjau dari segi trace ancaman, banyak pesaing dan selera dan konsumen yang bervariatif. Ancaman dalam bisnis Kimbap mencangkup faktor eksternal yang dapat menimbulkan tantangan atau risiko bagi keberlangsungan usaha. Secara keseluruhan, usaha Kimbap memiliki banyak kesempatan untuk berkembang, terutama di tengah meningkatnya minat pada makanan sehat. Kimbap menawarkan beberapa produk unggulan. Ada Kimbap original, kimchi abon, Kimbap mix lada, nigiri crab stick, dan roy mayo. Semua kimchi yang kami buat dengan bahan yang berkualitas, sehat, dan lezat. Kimbap original memiliki isian yang terdapat sosis, telur, sayur, dan nasi, serta dilipat di roll menggunakan kulit nori. Kimchi original biasanya memiliki cita rasa yang menciri khaskan asam, pedas, sedikit manis yang dihasilkan dari proses fermentasi. Produk ini sering digunakan sebagai pelengkap makanan atau bahan tambahan dalam masakan lain. Kimchi abon memiliki yang berciri khas, ada kombinasi rasa manis gurih dari abon yang melengkapi cita rasa nasi. Dan rumput laut, Kimbap sushi ini merupakan gulungan nasi yang dirol menggunakan kulit nori dan diberi abon di atasnya.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Delia. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis kimbap. Kimbap mix lada. Kimbap ini memiliki isi yang hampir sama dengan kimbap original. Di dalamnya berisi nasi, sosis, dan telur yang membedakannya yaitu terdapat tambahan selada. Kimbap mix lada adalah variasi dari kimbap tradisional yang mempertahankan bahan utama seperti nasi, sosis, dan telur, namun menambahkan sebagai selada berbagai komponen tambahan. Selada memberikan tekstur renyah dan kesegaran yang kontras dengan bahan lainnya. Proses pembuatan mirip dengan kimbap klasik, di mana semua bahan digulung dengan lembaran nori. Penambahan selada tidak hanya perkaya rasa, tetapi juga meningkatkan nilai gizi, menjadikannya pilihan yang lebih ringan dan menyegarkan. Nigiri crab stick. Nigiri crab stick ini merupakan nasi yang berbentuk lonjong dan di atasnya diberi crab stick utuh serta diikat menggunakan kulit nori yang tipis. Kulit nori yang tipis digunakan untuk mengikat crab stick dan nasi, memberikan sentuhan umami serta menjaga semua komponen tetap bersama. Roll mayo biasanya disajikan dengan potongan yang rapi, seringkali dihias dengan sedikit mayones tambahan atau taburan roy atau telur ikan. Untuk memperkaya presentasi, hidangan ini cocok sebagai cemilan atau makanan utama dan sangat populer di kalangan penggemar sushi. Penutup dari ide bisnis sederhana ini menekankan pentingnya pengalaman praktis dalam membangun usaha. Berikut adalah beberapa poin yang dapat disampaikan. Yang pertama, mencari peluang usaha. Analisis pasar, melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Identifikasi tren yang sedang berkembang dan digap di pasar. Inovasi produk, mengembangkan produk yang unik atau memberikan sentuhan baru pada produk yang sudah ada, seperti dalam contoh kimbap, selada, atau roll mayo. Feedback pelanggan, mengumpulkan umpan balik dari pelanggan dapat membantu dalam menyesuaikan produk dan strategi bisnis. Yang kedua, bekerja sama dalam tim. Pembagian tugas, mengidentifikasi keahlian setiap anggota tim dan membagi tugas berdasarkan kekuatan individu. Ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Komunikasi yang efektif, menjaga saluran komunikasi terbuka untuk memastikan semua anggota tim memahami tujuan dan tanggung jawab mereka. Pembangunan tim, melibatkan kegiatan membangun tim untuk meningkatkan kerjasama dan kepercayaan antar anggota yang penting untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, memasarkan produk. Strategi pemasaran, mengembangkan strategi pemasaran yang mencakup pemanasan digital di media sosial dan promosi langsung untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Branding, menciptakan identitas merek yang kuat, termasuk logo, pemesan, dan cerita merek yang dapat menarik perhatian konsumen. Analisis kinerja, memantau dan menganalisis hasil kampanye pemasaran untuk menilai efektivitasnya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Kesimpulannya, melalui pengalaman ini, diharapkan peserta dapat memahami proses integral dalam menjalankan bisnis, dari mencari peluang hingga memasarkan produk. Setiap langkah adalah bagian dari pembelajaran yang berharga. Keterampilan yang diperoleh tidak hanya bermanfaat dalam konteks bisnis tetapi juga dalam pengembangan pribadi dan profesional. Dengan pendekatan yang tepat, tim dapat mencapai tujuan bersama dan menciptakan produk yang tidak hanya sukses di pasar tetapi juga memberikan nilai tambah bagi konsumen. Sekian, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.